Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang ini bertemu kembali di video-video tentang pikiran bawah sadar. Salah satu hal yang paling penting untuk kita adalah bagaimana ketika optimalisasi diri menggunakan konsep yang namanya meditasi. Kenapa orang akan menyebut meditasi? Zaman dulu kenapa orang bertapa? Kenapa mengheningkan cipta? Kenapa di zaman raja-raja ada sebuah ruangan yang digunakan dia untuk duduk nyaman di sana? Di tempat itulah dia melakukan perenungan. Dia berpikir, masuk meditasi dengan gerakan tubuh tertentu, dengan cara duduk tertentu dan lain-lain. Karena cara-cara itu membuat dia mencapai pada titik yang namanya kondisi alfa dan theta, bahkan sampai theta dalam. Sudah kondisi yang benar-benar diprogram di internalnya, yang benar-benar tidak merasakan hal-hal di eksternal secara ekstrim. Sehingga kalau terjadi misalnya mohon maaf meditasi dengan sangat luar biasa, kok tiba-tiba ada ular jatuh di dekatnya pun itu bisa jadi tidak mengganggu sama sekali meditasinya. Kenapa? Karena dia sudah internal state-nya yang lebih menguasai di fokusnya. Sama dengan ketika orang ibadah sholat, ketika sholatnya sangat khusyuk sekali, bisa jadi tidak mendengar suara-suara di luar sana karena dia berfokus pada hubungan dia ketika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat orang yang zikir dengan begitu kusuk, zikir begitu kusuk dan lain-lain, ternyata tiba-tiba ada binatang melata, misalnya ada seperti ular yang lewat di depannya membahayakan sebenarnya, tetapi dia tidak punya rasa takut atau apapun. Sehingga apa yang terjadi? Kekusukan dia merupakan tingkat meditasi, dia sedang internalisasi dengan fokus kekuatan di dalam pikirannya. Yang menggerakkan saat itu, yang difokuskan pada saat itu adalah dalam internal pikirannya. Dalam kasanah brainwave atau gelombang otak, hal seperti meditasi, zikir yang sangat dalam, kita sedang berdoa dengan sangat khusyuk, berada di depan Ka'bah dengan sangat khusyuk dan lain-lain. Mungkin kita tidak merasakan panas kalau misalnya ketika umroh gitu atau berhaji, ketika di depan Ka'bah berdoa sambil sudah mungkin memegang dinding Ka'bah dan lain-lain, di sana kenapa panas tidak berasa, orang riuh di sekitarnya mungkin tidak berasa lagi karena saking khusyuknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah sebenarnya bahwa brainwave kita, gelombang otak kita berada di gelombang yang ada di tempatnya alfa sampai dengan theta bawah, bahkan bisa jadi sudah sampai dengan theta bawah. Sehingga ketika di theta bawah ini, memang yang di gelombang sini orang sudah hampir tidak bisa terpengaruh dari lingkungan eksternal lagi karena dia fokus dengan kondisi internalnya. Fokus dari internalnya inilah yang memiliki kekuatan untuk memasukkan berbagai macam sugesti sangat kuat, termasuk membangun peta mental, peta mind map ya. Peta mental itu sebuah peta kehidupan yang bisa kita ciptakan. Kita bisa membuat sebuah alur sukses di dalam pikiran kita dengan modal membayangkan, salah satunya dengan cara bahwa Anda bisa melakukan proses meditasi ini. Proses meditasi ini sering disebut di dunia modern dengan konsep relaksasi, dengan kontemplasi, macam-macam namanya. Salah satu hal yang bisa dilakukan hanya dengan duduk sangat nyaman sekali. Anda mungkin mulai menenangkan diri dengan tarik nafas perlahan, keluarkan dengan perlahan, dan lain-lain, santai terus dilakukan seperti itu sampai akhirnya nanti menemukan rasa kenyamanan yang luar biasa. Dan di sana ada satu fokus tentang sukses, bagaimana jalan yang mau ditempuh, atau bahkan kalau berdayakan teknik yang lain lagi, Anda bisa berdayakan teknik untuk bertanya dengan internal path. Internal path itu adalah sebuah path cerdas yang mereka sekumpulan path cerdas yang bisa menjawab berbagai solusi berdasarkan dari memori dan pikiran kita. Disitulah kita bisa bertanya, bisa ngobrol, dan Anda tentunya bisa sangat nyaman ketika berkomunikasi dengan path internal yang sangat luar biasa. Nah, path internal ini nanti kita akan bahas dalam konsep yang tersendiri di dalam video segmen yang berbeda. Saat ini ketika kita melakukan relaksasi, meditasi, atau kontemplasi, Anda hanya tinggal duduk nyaman membayangkan sukses Anda bagaimana mau dicapainya seperti apa, sehingga seolah-olah itu sudah akan dicapai dan pikiran kita sudah membuat rel. Bagaimana kerjanya rel? Kereta kalau lewat rel dari mulai stasiun Gambir misalnya mau ke tempatnya Solo Balapan, dia ngikuti rel yang ada. Dia ngikuti pattern yang ada, tidak keluar dari relnya, dia tidak keluar ke jalan aspal, tidak keluar ke jalan gang atau yang lainnya. Sukses kita akan dicapai lebih cepat kalau kita sudah peta mental tercetak di dalam pikiran kita. Kita bisa mencapai jalan yang lebih cepat karena kita mengenal sekarang dengan Google Map, ada rutenya, ada petanya. Tapi kalau belum ada petanya, kita bisa nyasar kemana-mana. Dapat sekalian, berdayakan PBS menggunakan salah satu konsepnya adalah
meditasi, relaksasi, kontemplasi, atau apapun Anda menyebutnya, mungkin dengan bertapa atau apapun, bisa sambil zikir dan lain-lain apapun, tapi itu digunakan semata-mata bisa untuk menciptakan sukses Anda. Artinya kalau kita sedang berzikir dan menciptakan mental map, bukan sukses di dunia ini, tapi juga sukses yang sampai dengan di akhirat. Allahumma amin. Sahabat sekalian, sampai ketemu di segmen video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.